Al-Mukarram Haji Muhammad Akri Patrio SPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Mantap. Yuk sama-sama yuk. Sallallahu ala cakep. Sallu ala nabiyina Muhammad. Mantap. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa nabiyyuhu. Ballagha risalata wa addal amanah wa kasafal ummah wa mahal zulmah wa nataqa bil hikmah wa jahada faqa jihadihi hatta atahul yakin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Mantap ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ila akhiril ayah. Kenapa dek? Kamu suka aku ya? Aku lihat kamu dari tadi udah histeris gitu. Kamu TikToker ya? Adik-adik saya mohon ikhlas, para guru, para kiai mohon ikhlas. Bentar, baca dulu. Sampai jam 1 kuat nggak? Kamu luar biasa. Saya nggak kuat. Kamu terusin aja. Bentar, guru-guru kita yang kita hormati dan yang kita muliakan. Bil khusus Al-Mukarram Ustadz Mahmud Musalla Darul Ilmi, Al-Mukarram Ustadz Husu dari Musara Darul Ilmi, Ustadz Sutaril dari Musara Darul Ilmi, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Zulkifli Muin DKM Masjid At-Taubah, Ustadz Agus Rizal dari Lembaga Qiraati Madinatul Ilmi, juga Ustadz Fatullah dari Lembaga Qiraati Fatahillah, juga Ustadz Amin DKM Mushola Nurul Islam, Al-Mukarram Ustadz Abdul Haid DKM Mushola Al-Amin, Al-Mukarram Ustadz Arif pengasuh Majlis Ar-Ridha, Al-Mukarram Ustadz Ja'ani pengurus Masjid Haji Ja'ani pengurus Masjid Al-Hidayah, Ustazah Hajah Juriyah, Ustazah Hajah Halimah, Ustazah Hajah dari Majlis Taklim Ibu-Ibu Darul Ilmi. Bentar, banyak ini, rada ngap. Juga dari sekolah SD 012, wabil khusus Ibu Dinia Ika Rahmawati SPD Kepala Sekolah SDN 12 Pondok Labu, Bapak Haji Munin Kepala Sekolah periode sebelumnya,
Bapak Ustadz Arfan Muhammad, guru agama SDN 12 Pondok Labu, dan seluruh dewan guru. Juga para tokoh masyarakat sesepuh, Al-Mukarram Bapak Haji Martin, Bapak Haji Natrom, Bapak Haji Tian, Bapak Jaya, Bapak Senu, Bapak Haji Amin, Bapak Entong Baitullah, Bapak Haji Isti Purnomo. Juga perangkat pemerintah, Bapak Nahnur Atom Arsh, Lurah Pondok Labu atau yang mewakili. Juga Bapak Haji Ramin, Ketua RW 03, Bapak Suganda RT 02, dan para RT se-RW 03. Juga para tamu undangan spesial buat Bapak Sapri John, Ibu Hajat Titi Sumanti, Bapak Bona dan Bapak Alit Iman Bapak Alit Iman Tauhid dari PT Anggara Prima, Bapak Parmin PT Paris Baja Tama, Ibu Endang Susilawati Klinik Jati kita. Itu aja, yang lain saya nggak bacain karena emang nggak ditulisin. Segini juga udah banyak bener, sampai kenyang rasanya. Ibu-ibu saya, bapak-bapak saya, para tokoh, para sepuh, wabil khusus segenap panitia, spesial buat saudara saya, guru saya yang saya hormati dan yang kita muliakan, Bapak Haji Darsono, makasih. Ini panggung gede bener, lampunya pada ke atas, padahal yang kumpul di bawah, tapi lampunya ke atas. Ini yang kata kuntilanak, wow, aku silau. Panggung segede gini, yang ceramah kecil, gedean kursi sama penceramanya. Kursinya gede, penceramanya kecil, mejanya kecil, berarti isinya enggak banyak. Ibu-ibu saya, bapak-bapak saya yang kita hormati, kita kumpul di sini dalam rangka membuktikan bahwa kita cinta kepada Nabi besar kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah manusia mulia yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah manusia luar biasa, beda dengan kita manusia biasa. Banyak bedanya, banyak. Kalau kita manusia biasa, kalau Rasulullah manusia luar biasa. Bahkan Rasulullah tidak akan bicara selain wahyu dari Allah. In huwa illa wahyu yuha. Bang, jangan pakai eho bang. Kalau buat kori boleh. Cek he. Ehonya buang aja bang, jangan banyak-banyak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Mulianya Rasulullah, Allah saja dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Ya Bu, adikku sayang, dengerin, liatin ya, nanti udah gede kamu jadi orang besar, kamu jadi ustadzah, rajin ngaji jadi qori'ah, rajin baca Quran jadi hafizoh, penghafal Quran, rajin latihan ceramah nanti jadi da'iyah. Anak-anak kita kelihatan biasa, nanti besarnya jadi orang-orang yang luar biasa. Ibuku pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin ke masjid, ibu bapaknya kudu rajin ke masjid. Pengen punya anak rajin sholat, emak bapaknya kudu rajin. Termasuk pengen punya anak soleh, ibu bapaknya kudu soleh. Ya sayang, dengerin. Begini caranya. Adik jangan bercanda ya, liatin. Begini caranya nyari makan.
Nah, kalau udah sehabis-habis syuting nggak laku, nah bisa ceramah lumayan buat tambahan. Karena teman-teman saya pelawak banyak masuk ke partai. Saya enggak, karena mentalnya enggak di situ. Tapi begitu saya masuk ke panggung taklim ternyata lebih enak. Kenapa? Enggak semua pelawak berani ceramah. Parto enggak ceramah, Eko enggak ceramah, kawan-kawan lain juga pelawak enggak ceramah. Berarti saya enggak ada saingan. Kalau udah enggak ada saingan berarti permintaan makin banyak. Kalau udah permintaan makin banyak berarti harga makin tinggi. Dulu duit 1 saya bagi 3 karena kita ngelawak bertiga. Sekarang saya dapat duit saya makan sendiri. Likulli syai'in maziyah, setiap sesuatu punya kelebihan. Adilnya Allah buat kita, setiap sesuatu punya kelebihan. Saya nggak bisa jadi Eko politikus. Eko juga nggak bisa jadi saya. Saya nggak bisa jadi politikus, tapi masih belajar. Sebelum nyampe ke tikus, kita belajar ke nying-nying. Jadi nanti lama-lama yang nying-nying juga bisa berubah jadi tikus. Padahal mentalnya kagak. Teman-teman pelawak yang mentalnya bagus masuk ke DPR, DPRD, DPD, Komeng masuk. Modal uhuy. Ya, saya emang mentalnya nggak ada. Saya lebih senang ketemu ibu-ibu saya. Karena saya kalau ceramah lebih senang menghadap ke ibu-ibu. Setrumnya lebih kencang. Tapi kalau menghadap ke bapak-bapak gampang ngelobet saya. Karena wanita lebih rajin ngajinya. Ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada arisan. Bener Bu? Makanya wajar seragam bajunya banyak. Kalau bapak-bapak 2 tahun baju kokonya itu juga. Paling yang diganti cuman kancingnya. Ada yang merah, ada yang biru, ada yang kuning, ada yang ungu. Kenapa? Karena pengajian ibu-ibu lebih seru. Bahkan saya selalu bilang mudah-mudahan Pak istri kita masuk surga duluan. Sebab kalau masuk surga belakangan berisik. Kita tinggal kondangan aja berisik. Kenapa ibu-ibu rame? Saya berani buktiin ini Bu. Tempat segini luasnya yang lebih banyak posisi jamaahnya ibu-ibu, tengahnya nggak ada yang kosong. Bapak-bapak masih ada selonjoran. Padahal bapak-bapak harus selonjoran karena kosong tengahnya. Apakah bapak habis pendarahan? Makanya maaf Bapak, kalau malam hari ini saya lebih condong ngadepnya ke ibu-ibu. Ibu-ibu di depan saya mesti ketawa. Ya Bu, beda sama bapak-bapak. Nggak jadi wajib. Karena bapak rada susah ketawanya. Paling sekali. Gitu. Kalau ibu-ibu kan itu enaknya ibu-ibu. Jadi maafin Pak, saya ngadep ke sini ya. Adekku sayang, liatin. Ya, liatin cara nyari makan begini, liatin. Kalau mau bener sama kiai, mau pinter sama guru, kalau mau rame sama saya. Ya. Liatin, kalau buka YouTube ada ustadz yang ahli qiraat, ustadz ahli nahu, ustadz ada yang ceramah galak, ada yang ceramah lurus saja. Nah kalau saya ceramahnya nggak jelas. Kenapa saya ceramah? Karena dulunya saya bukan ustadz beneran. Disebut ustadz punya murid, disebut kiai punya santri, punya jamaah.
Dipanggil Pak Guru karena ada muridnya. Dipanggil Kiai, dipanggil santri, dipanggil jamaah karena banyak muridnya. Kalau saya cuma dua, Parto sama Eko. Yang satu jadi anggota dewan ya kan? Yang satu baru kelar jadi dalang di OPJ. Saya ceramah. Kenapa saya ceramah dan jarang syuting sama Parto sama Eko? Bukan karena saya udah alim. Saya sering ceramah dan jarang syuting itu sama Parto sama Eko karena saya udah nggak diajak. Bu, Ibu, Bapak berani buktiin Pak, yang lebih sering ngaji dan rame di pengajian itu ibu-ibu. Ini saya berani buktiin. Bapak diam dulu, Ibu ikutin saya. Ayo Bu, kita ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Enak ngikutinnya. Ibu diam dulu, coba Pak. Pengen jajal aja. Ayo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayo Pak. Ayo Pak. Beda. Kelihatan jarang ngajinya ya. Coba Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam walam. Sekali aja kita buka enak Pak. Bapak, Ibu diam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-Azi. Al-Azi. Ini sengaja Pak, kita nyenangin bini kita Pak. Bisa jadi di rumah udah seminggu nyengir sama kita aja susah. Malam hari ini izinin saya biar saya girangin. Ya Bu, Ibu mah udah ahli surga semua, amin. Ngajinya rajinan dia sih, sampai berani ngutang seragam. Pengajian bapak-bapak nggak ada tuh ustadz duduk nawarin seragam, nggak ada. Saya belum pernah ketemu ada kiai begitu duduk di ta'lim lihat jamaah nawarin seragam. Yang ini 300, yang ini 4. Tapi kalau ibu mau udah baru duduk aja. Yang ini ijo sage semua. Makanya saya nggak setuju ada penceramah bilang nanti di neraka kebanyakan kaum perempuan. Saya nggak setuju. Karena kiai juga istrinya perempuan, mertuanya perempuan, orang tuanya perempuan, neneknya perempuan. Kok tega dia bilang seperti itu? Kalau saya terang-terangan karena rajin ngajinya, ibu-ibu duluan masuk surga, amin. Nggak ada yang ketinggalan. Ngaji aja juga dandannya lama, ya kan? Sampai di mana taklim pengajian ibu-ibu begitu duduk ada kosidahannya. Pengajian bapak-bapak, pengajian udah mulai dia masih nyender di tembok. Bleduk po. Bleduk po. Ibu-ibu kayak gini banyaknya, makanya saya miring ke sini. Jadi kayak apa ya? Sen tuh enak berat ke kanan gitu. Baru duduk begini aja ada lagunya, masih ingat Bu? Mau selawat ada lagunya. Mari oh mari mari baca sholawat. Mari oh baca yang keras. Agar kita semua dari Nabi Muhammad Rasul yang membawa amanat untuk para umat. Mari, mari, marilah ikut. Ada tuh. Coba bapak-bapak, nggak ada lagunya. Makanya rada susah ngajakinnya gitu. Diajakin ngaji juga diem aja. Iya kayak mabok cubung gitu. Dan nggak terlalu capek kalau sama ibu-ibu tuh ceramah, nggak terlalu capek. Kita lepas aja enak gitu. Maaf nih Pak,
Siapa ingin tuh. Santai. Siapa ingin ke surga, carilah pintu surga dengan, kan enak. Bapak-bapak nggak ada yang ngikut gitu. Jadi kayaknya gimana gitu, separuh kesel kalau ngeliat dia. Kalau ibu kan enak, sedikit aja nyambernya enak. Kalau bapak mah nggak ada yang nyamber, diem aja. Tapi kalau dikasih gini mau nih dia. Janda yang mana? Janda yang mana? Apinya nyaut, janda yang putih. Makanya ibu, saya bilang ibu-ibu rajin ngajinya ahli surga semua, amin. Jangan pernah bini kita ajarin sabar, rada susah, ajarin senang aja. Makanya istri kalau kata orang tua alem aja, bini mah di alem aja. Dia masak asin kita puji, mantep mama, padahal udah getir asin. Saking nggak beraninya kita nyalain istri, harus begitu pak. Sebab manusia, suami yang mulia di hadapan istrinya yang selalu salah dan ngalah. Ukuran suami di mana juga kebanyakan salah. Kita ngopi, kata bini, ngopi mulu. Kita tidur, tidur mulu. Kita pergi, ngayap mulu. Sampai kita mancing. Jadi ukurannya kita selalu sah. Begitu abang. Makanya saya selalu bilang, istri kita nggak ada jeleknya, bagus semua. Kenapa saya kalau ceramah pengen girangin ibu-ibu? Saya sayang sama ibu, saya nggak mau ibu capek, sedih, nggak usah. Jadi bini itu capek bu, bener. Makanya maaf bapak, sebetulnya kita tuh nggak penting-penting banget. Saya berani tanya ibu, suami ganteng nggak penting. Saya tanya nih ya bu, biarin suami hitam jelek nggak masalah asal banyak. Buat apa punya suami ganteng kalau nggak punya? Bener kan pak? Buat apa kita ke pasar bawa suami kalau nggak bawa? Biarin kita ke pasar sendiri nggak ada suami asal bawa. Artinya pak, kita sebagai suami nggak penting-penting banget. Yang lebih penting adalah demi Allah nggak ada latihan ini, nggak main sogok-sogokan. Ini berdasarkan hati. Makanya sampai ada suami begitu ke dokter dia pak batuk-batuk dibawa ke dokter, diperiksa nggak ada penyakitnya, begitu di ronsen dicuci hasil ronsenannya baru kelihatan pak. Ternyata dari hasil ronsenan itu begitu dicuci ada gambar istrinya. Matanya melotot, nggak akan kebuka. Doe. Makanya rata-rata suami lebih dulu matinya daripada istri. Survei membuktikan suami lebih dulu matinya. Ini harus sadar pak, ini kita pelan-pelan lagi mau dibunuh. Udah ketahuan kita nggak megang duit, tetap istri minta. Lagi nggak kerja nggak megang duit, tetap istri minta. Pagi, sore, siang, malam nggak punya duit, nggak mau tahu istri, yang penting dia butuh. Itu pak yang bikin kita pada cepat mati. Makanya ibuku luar biasa. Ibu saya begini bu nih, saya bisa begini bukan karena saya. Tadi itu saya bilang, kenapa saya maulid? Karena orang tua kita maulid. Walaupun ada orang yang gak suka maulid, dia bilang, oh maulid itu gak ada dari sononya, gak usah ke sono, ke sini aja. Bener, jauh-jauh ngapain ke sono nyari-nyari maulid? Di sini kita lagi maulid. Makanya ibu saya termasuk tim dulu di pengajian itu, termasuk tim buntel.
Tim qasidah nggak ikut ibu saya. Dulu temennya ada tim qasidah naik 13 orang. Begitu turun panggung tinggal 7. Goyangnya kekencangan, panggungnya tinggi. Iya gitu Bu, ke tengah, ke pinggir, kecemplung, ke tengah, ke pinggir, kecemplung. Akhirnya pulang tinggal 7. Kalau qasidah kan goyangnya dikit, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Ibu masih ingat kan? Ya Bu ya. Tating ting ting dang 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 entah gendut entah bunting entah gendut entah. Kalau bapak-bapak nggak ada qasidahannya, datar aja. Makanya sengaja saya lebih condong ngalamin ibu-ibu, karena ibu-ibu capek, ngelahirin anak capek. Ya Bu, waktu ngelahirin anak ngeden sakit nggak Bu? Sakit, tapi resep. Tapi ibu luar biasa hebatnya, ibu ngeden mau beranak ditungguin, dokter nungguin, bidan nungguin, suami nungguin, ibu lagi ngeden mau beranak ditungguin. Hebat nggak itu? Coba bapak-bapak ngeden, siapa yang menungguin? Seumur-umur saya belum pernah ngelihat suaminya lagi ngeden, istrinya depan pintu. Terus papa, baru 2 potong nih terus. Makanya ibu saking hebatnya, surga ada di bawah telapak kaki ibu yang punya surga. Lihat telapak kaki bapak, jempolnya hitam itu. Balik lagi, pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Saya lihat tadi adik-adik saya dari TPQ Darul Ilmi, suaranya bagus-bagus sayang, ngaji hebat, besok jadi qori. Latihan ngaji setiap hari, buka suaranya yang keras. Malam hari ini saya ngajak ngaji bareng-bareng. Ayat maulid sama, tadi sambutan panitia saya tulis juga udah bacain ayatnya, qori juga udah bacain ayatnya. Sekarang ibu ngaji sama saya, adik-adikku sayang ikutin, ambil ujungnya aja. Yuk adik sayang tenang, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Lagi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagus, monyongnya bagus. Emang begitu kata guru tajwid. Buka mulutnya, buka suaranya, nanti makhrajnya cakep, suaranya bagus. Tuh ngaji mah. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran yang rapi, yang benar. Adabnya baca Quran, bukan buka HP. Awas hati-hati. Kalau kita baca Quran yang harus dibuka Al-Quran, karena di dalam kitab suci Al-Quran murni isinya ayat suci Tapi kalau kita ngaji buka HP, di dalam HP enggak murni Al-Quran. Wik-wik juga ada, stiker telanjang juga ada. Benar? Ada enggak orang mau baca HP ngambil wudhu? Enggak ada. Tapi kalau kita baca Quran ngambil wudhu, adabnya mau ngaji cium Quran, selesai ngaji tutup, cium lagi Al-Qur'an. Makanya baca Quran harus pakai Al-Quran. Itu kata guru tuh. Karena kecenderungan orang sekarang apa-apa pakai HP. Pernah ada kejadian qori lagi baca Quran pakai HP, dia belum hafal betul, dia lagi baca. Ya, lobet. Akhirnya ngacak. Tapi dibaca Quran ada lobetnya enggak? Enggak ada. Makanya adikku sayang, saudaraku, ibuku, akangku, baca Quran buka la yamassuhu ilal mutahharun. Di depan suka ada bacaan itu betul. Artinya bebersih dulu sebelum pegang ayat suci itu adabnya. Nah, mudah-mudahan di sini kita baca Qurannya pakai Al-Quran. Ya, karena itu pesan orang tua yang hidup di zaman sekarang, jangan baca Quran pakai HP.
Pernah ada kejadian lagi ngaji, uwa. Tetangganya nyaut, uanya lagi kondangan pak. Jadi baca Quran harusnya pakai ayo adik-adikku sayang, khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu kalau bisa baca Quran ngajar, belum bisa belajar. Karena di kuburan nanti kita bakal ditanya, wa ma imamuka, siapa imam kamu? Kita nggak sebut aji anu. Yang kita sebut Al-Qur'anu imami. Al-Quran imam kita, pedoman hidup kita. Ayo adekku sayang, suaranya bagus, besok jadi pejabat, ngajinya pinter. Amin. Suaranya bagus, besok jadi pengusaha, ngajinya cakep, berarti usahanya juga lancar. Amin. Karena ibu, kita pengen anak-anak bisa memberikan mahkota buat kita. Makanya adik-adik kita juga kita latih supaya jangan terlalu banyak lihat HP. Saya alhamdulillah ibu, bukan ujub, saya punya anak hafizoh, hafal Quran, kuliahnya ngambil kedokteran di Semarang. Bontot saya. Padahal bapaknya separuh PA dulunya. Tapi begitu kita punya anak bisa hafal Quran, rasanya beda ibu. Ada kebanggaan. Berapa aja dia minta saya kasih. Kenapa? Karena saya bangga secara pribadi anak begitu rajinnya, dia punya cita-cita. Karena kalau anak kita hafal Quran, dia akan memberikan mahkota buat kedua orang tuanya. Kekeliruan kita dan kekurangan kita yang sudah terjadi sama kita, jangan sampai ada di anak-anak kita ibu. Kalau anak-anak kita sekarang beda dengan kita dulu. Anak-anak model kita dulu daya juangnya lebih keras, ngalamin hidup susah, ngalamin minta duit dimarahin, ngalamin nggak diajak makan ke restoran, ngalamin. Saya seumur-umur hidup sama bapak saya, emak saya nggak pernah saya diajak ke restoran makan enak. Saya mau makan enak, makan daging, nungguin bapak pulang tahlil. Makanya kata emak saya, kalau ada yang meninggal udah girang, no ada yang mati lagi no. Habis isya jangan kemana-mana ngikut bapak tahlil. Emang apa mak? Gua nggak masak. Orang tua dulu ngajarinnya bu bener. Saya nggak pernah diajak renang ke waterboom, waterpark, nggak pernah. Saya belajar renang kalau kali lagi banjir. Kadang-kadang dilepas adik saya 7 yang pulang 3. Ntar sisanya ditungguin sama bapak di bendungan. Alhamdulillah sekarang ibu ternyata lebih hebat orang-orang tua kita ngedidik kita ketimbang kita ngedidik anak-anak kita. Orang-orang tua kita dulu bangun malam tahajud ngedoain anak-anaknya megang tasbih. Bangun malam pegang tasbih, tengah malam ngitung tasbih, pagi-pagi juga masih bawa tasbih. Kita jadi ibu sekarang bangun malam nyari HP. Tengah malam pegang HP, mau berangkat pagi nganter anak bawa HP yang ngaji, HP yang selawatan, HP khawatir besok yang masuk surga duluan. HP. Ada dulu orang tua kita megang HP? Enggak ada. Saya bu baru sekarang kelihatan jadi selebriti. Ibu masih ingat yang main Para Pencari Tuhan, yang jadi Ustadz Ferry, yang nemenin ibu sahur, yang jadi ustadz takut banget sama istrinya? Itu aku. Iya iyalah. Saya nggak pernah dididik bagaimana menjadi artis, enggak. Ibu saya begini, nggak ada yang istimewa, biasa aja. Makanya saya jadi artis pun ya biasa aja gitu, nggak ada kasus apa gitu, nggak ada. Diajakin jadi pejabat juga nggak mau, emang nggak ada duitnya sih. Jadi yang biasa-biasa aja ternyata aman gitu bu. Saya mau beli buah nggak usah pakai ke tempat buah atau ke pasar buah, enggak, nungguin maulid aja.
Biasanya pulang saya pasti bawa parcel. Iya di mana-mana, nggak tahu di sini sih. Enggak, bukan lagi nanya, ini cerita, lagi cerita. Jadi beruntung, ternyata beruntung, Masya Allah. Makanya adik-adikku sayang, ayo ngaji. Ada orang bilang, ngaji nggak tahu artinya. Ngaji aja terus. Kalau kita baca Quran, orang bilang, nggak tahu kok baca Quran. Baca aja terus. Itu hebatnya Al-Quran, Ibu. Kata Kiai, man 'allama ilman 'allamallahu lahu ma lam ya'lam. Kalau kita maulid, kita nggak tahu, maulid aja terus. Nanti Allah yang kasih tahu. Ibu kelihatannya biasa maulid, ibu yang biasa. Besok anak-anak ibu yang jadi orang luar biasa. Amin. Sama ibu saya juga biasa, tapi 20 tahun ke depan anak-anak kita jadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Kita nggak pernah tahu, Ibu. Makanya saya bilang, cakepan orang-orang tua kita ngedidik kita. Ketimbang kita ngedidik anak-anak kita. Kita sarjana, bapak kita nggak sarjana, pinter mana, Bu? Pinteran bapak nggak sarjana, tapi mampu menjadikan anaknya sarjana. Kita nggak kaya, kita kaya, orang tua kita nggak kaya. Hebatan mana? Hebatan bapak, biar dia miskin tapi dia bisa bikin anak-anaknya jadi orang kaya. Jadi kalau hari ini kita hitung kita hebat dari mana, bukan dari kita, Ibu. Karena disebut anak, kalau dia keluar dari rahim ibunya, itu anaknya. Kalau dia keluar dari peralon, itu curut namanya. Benar. Makanya anak nakal ada dua, Pak. Kalau nggak ngikutin kelakuan emaknya, ngikutin kelakuan bapaknya, kan anaknya. Benar. Oh, ini kelakuannya kayak tetangga banget. Bisa jadi bapaknya sering mampir di situ. Benar, Ibu? Kenapa hari ini kita kumpul ngaji? Ini yang orang-orang tua kita mau. Kakek nenek kita lebih senang anak-anaknya kumpul ngaji, maulid. Adik-adikku sayang, Bu, survei membuktikan anak-anak yang nongkrong di pinggir jalan itu lebih beresiko. Ada mobil ketabrak mobil, ada motor keserempet motor karena nongkrongnya di pinggir jalan. Tapi kalau nongkrong di dalam masjid, nongkrong di pinggiran masjid, nggak bakal ketabrak mobil. Karena nggak ada mobil masuk-masuk ke masjid. Supir gila kali dia. Makanya hari ini saya lihat adik-adik saya, Masya Allah. Sayang, liatin. Nanti yang tua bakal mati. Yang kecil bakal gede. Yang gede bakal dewasa. Ya, Bu, yang dewasa bakal tua. Abis tua mati. Nah, kita kecil udah enggak. Ya, Bu, dewasa juga udah lewat. Tua juga udah mau nyampe, tinggal yang belum. Aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kita ada, yang pasti ngikutin kita adalah kematian. Karena komitmen kita dalam sholat sering kita baca, Ibu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Selesai, nggak ada yang kita bawa, Pak. Nggak ada yang bakal kita bangga-banggain. Pangkat, jabatan, harta, habis semuanya, nggak bakal kita bawa. Malam hari ini ibu-ibu ngaji, Bu, Masya Allah, luar biasa. Luar biasa adik-adik kita ngikut ngaji, luar biasa. Bareng-bareng kita maulid, nanti dapat syafaatnya fid dunya wal akhirah. Amin. Terus ini, Ibu. Belum ngantuk? Belum ngantuk? Ngantuk dong. Kalau nggak ngantuk-ngantuk nggak kelar-kelar. Ada ustadz yang ceramah di sini sampai 2 jam, ada? Oh, udah berapa ustadz yang pada mati di sini? Ibu belum pernah ngeliat penceramah sampai bebusah, belum? Sampai miring step. Nyari senang, Bu, nyari senang, jangan nyari susah. Kenapa saya ceramah ngajakin ketawa? Biar girang, biar senang. Ngaji nggak usah terlalu serius-serius. Duduk deket kiai 3 jam serius. Umur udah 50, kolesterol naik. Pulang nguyung jalan, iya. Biasa aja.
Ibu ngaji dekat ustazah nggak bergerak, tawaddu. Ayatnya man tawaddu'a rafa'ahullah. Siapa orang yang tawaddu akan diangkat derajat oleh Allah. Usu. Kelihatannya rajin. Begitu diri pinggang bunyi krekek. Ustazah jalannya lurus dia nyamping gitu. Iya. Karena terlalu santai aja. Saya santai, walaupun saya tahu nggak semua orang suka saya. Itu resiko hidup, Ibu. Kalau ada 200, 300 ibu-ibu, belum tentu 300 senang sama saya. Ada yang satu nggak demen banget. Dari atas panggung kan kelihatan, Bu. Saya bisa ngenalin orang yang nggak mau ketawa cuman 2. Satu kurang sehat, emang rada gedeg. Ya, yang keduanya banyak utang. Agak susah ketawanya tuh. Makanya saya selalu berusaha biar girang Ibu, biar girang Bapak, biar senang. Jangan terlalu serius. Kenapa rumah tangga berantem? Karena terlalu kelihatan. Pagi berantem, siang berantem, malam berantem, seminggu nggak berhenti. Waktunya bunting mah bunting aja. Kalau dihitung-hitung bego ya. Ngapain pakai berantem, kau bakalan hamil lagi aja. Bener. Makanya Bapak juga jangan terlalu serius, Pak. Nanti kalau di ronsen ada gambar bini. Santai aja gitu, Bu. Apakah orang yang ketawa di neraka? Belum tentu, Bu. Orang tidur di tempat ibadah masih dapat pahala ibadah. Tuh cakepnya taklim tuh. Sebab kata Ki, ad-dunya mal'unatun, dunia isinya laknat mulu. Mananya nggak ada laknat nih taklim, nih ngaji nih. Nggak ada laknat ini, Bu. Persiapan kita buat ke akhirat tuh begini. Makanya tadi saya nyanyiin di depan. Kenapa setiap pengajian ada lagu-lagu qasidah, ada selawatan. Orang Islam boleh nyanyi nggak? Kata guru saya, boleh. Asal nyanyian yang ngajak ibadah. Orang Islam boleh goyang? Boleh. Asal goyangan yang ngajak ibadah. Emang ada goyang yang ngajak ibadah? Ada. Ibu lihat tuh, aki-aki. Kalau lagi zikiran, tahlilan, illallah, la ha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah. Goyang nggak itu? Boleh nggak? Ibadah bukan? Ibadah. Makanya orang tua dulu ngajarin goyangin kepalanya, aman kampung kita nggak ada banjir. Sebab yang goyang kepala, Bang, nggak bakal banjir. Yang bikin air naik karena yang digoyangin bukan kepalanya. Dengerin dulu ngapa? Kita yang ngomong dan yang mikirin najong. Mana goyang kepala? Ini kepala nih Bu nih. Ya Bu. Kering, nggak ada banjir. Tapi kalau udah begitu, Ibu lihat, dulu masih kecil orang tua kita ngajarin goyang, goyangnya jadi ibadah. Nenek pegang cucu goyang nih. Wujud kidambako muhalafatul lil hawadisi kiamuhu binafsihi wadaniyat kudrat irodat. Enak banget tuh anak. Nggak berasa udah digenteng 2. Sampai anaknya teriak, mak lewat, mak lewat. Dulu Bu, orang tua kita pasti mulutnya setiap nggendong anak ada sholawatannya. Ingat nggak Bu? La ilastulil firdausi ala wala aqwalan naril fahabli taubatan wa ufir zunubi fa innaka ghafiru dzam. Makanya beda anak yang pakai selawatan sama anak yang dipakai lagu-lagu. Ya petakilan. Begitu lahir nggak ditimang pakai ayat enggak. Malah toel sukanya toel. Beda sama yang begitu kecilnya diajarinnya begini, gedenya waktu kecil aja ditimangnya begitu tuh.
Coba dah Bu, anak yang makan berkat bekakak yang ada summa ila ruhinya itu ayam, dibanding sama anak yang kita ajak makan kentaki, itu ayam dari mana, waktu dipotong ngadep mana, sambil motong baca apa, kita nggak tahu. Tapi bapak kita yang ngasih kita ayam yang udah di depan pintu, udah masuk ogah mundur ogah, emang udah berak kapur, kena tetelo, itu ayam nguyung aja. Maju nggak bisa, mundur ogah, kata bapak potong tuh. Cakapan mana ibu? Itu ayam yang bapak teng-teng daripada pulang bekakak habis tahlilan, bagusan mana anak-anak kita yang kita pesenin lewat online? Iya Bu. Sekarang anak-anak kita udah jarang makan ayam bekakak. Yang dulu ditaruh di meja sebelum dimakan, summa ila ruhi, bapak ini bin bapak itu, bapak itu tuh bin bapak yang ono, bapak yang ono no bin bapak yang ini, bapak yang ini bin bapak yang itu, yang ini yang itu yang ono. Al-Fatihah. Wa ila hadrati khususan abina, bapak haji ini bin bapak haji itu tuh, bapak haji yang itu tuh, yang kuburannya kealingan tembok. Bapak haji yang ono no, bapak haji yang ono no, yang kuburannya udah pada ketiban triplek. Emang lagi pindahan kali. Wa ila ruhi khususan abina, bapak haji yang ini nih bin bapak haji yang itu tuh, bapak haji yang itu tuh, yang kuburannya mau dijual anaknya. Beda ibu. Makanya saya sempat viral itu, setiap lebaran itu ada orang ngiruin gaya saya Bu, viral karena sebetulnya ada ajaz tukanya, ada kobil tunya itu. Kenapa saya buka begitu? Karena saya pelawak. Jadi dimaklum bapak, kalau ada penceramah lagi ngajinya ya itu kiai. Kalau saya bagaimana caranya bukan bikin orang bener. Saya ngakal ini bagaimana biar bikin orang girang. Sebab siapa orang yang paling bener? Bukan sekarang. Disebut orang benar itu di hadapan Allah kalau matinya husnul khotimah, nggak ada fitnah dia. Masuk surga itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Kalau sekarang masih audisi kita ibu, bisa jadi yang lebih benar tuh yang tukang sound tuh, yang pegang kamera, bisa jadi duluan dia masuk surganya daripada saya. Bisa jadi Mas Darsono duluan masuk surga daripada saya, karena kan dia yang bayar saya. Kalau saya nyelonong duluan, kata Mas Darsono, gue yang bayar. Malu hati dong saya. Kita nggak tahu, kita masih audisi sayang. Ibuku, saudaraku. Apakah orang jaminan dia pakai gamis 2 meter? Dia pakai imamah gede seperti ban Vespa. Siapa yang berani jamin? Belum tentu. Cuman beruntung kita jadi umatnya Nabi besar kita, Nabi Yuna Muhammad. Itu yang bakal ngasih syafaat buat kita. Makanya saya ceramah enjoy aja. Saya nggak mikirin ceramah saya benar apa enggak. Yang penting ibu seneng. Saya ceramah aja, nggak banyak ayatnya, nggak apa-apa. Bukannya saya nggak bisa, emang belum hafal. Ceramah itu ngomong Bu, benar. Masih lebih susah jalaninnya, ngomong mah ngeden juga. Empuk udah termasuk ngomong, bener Bu. Artinya apa? Adik-adikku sayang, saudara-saudaraku, kita kumpul malam hari ini. Siapa yang paling benar? Belum kelihatan sekarang. Siapa yang berani jamin? Kita sering ketipu sama orang yang kelihatannya kayak orang benar, ngomongnya benar, kelakuannya benar, tapi begitu diajak bisnis, bisnisnya kagak. Berapa banyak kita ibu ditipu sama orang yang kelihatan kayak orang benar? Hayo. Kalau saya terang-terangan, saya ceramah bukan bikin orang benar, bikin orang girang. Saya nggak bisa ngajarin orang biar benar, nggak bisa saya, karena saya juga nggak jelas benernya di mana. Apakah orang yang ngaku-ngaku benar itu orang benar? Apakah orang yang kelihatannya benar itu pakai kayak orang benar? Belum tentu ibu. Khotib dalam Jumat, khotbah Jumat sering teriak, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apakah orang yang teriak takwa dia paling takwa? Belum tentu. Termasuk saya lagi ceramah, pakai kain sarung. Apa ibu lihat saya udah kayak orang bener? Kalaupun bener baru kelihatan kayak orang
baru kelihatannya kayak orang bener. Bisa jadi belum tentu. Sebab ada orang yang benar kita ajak ngomong enak, tapi ternyata hatinya masih nyimpen dendam. Ibu lihat kadang-kadang di keluarga kita, berasa banget kelihatan kita saudara kayak orang lain malah kayak sering itu Pak. Ngalamin gak Bu? Orang lain kita kasih duit 103 bulan masih inget. Tapi kita punya saudara udah bolak-balik kita kasih 700 masih lupa. Berapa banyak urusan tanah 100 meter adek sama abang kagak nanya bertahun-tahun. Iya Bu, adek ngeliat abang buang muka, abang ngeliat adek buang muka, repot pada buang-buangan begitu. Saja buang mukanya hidungnya copot, pungut lagi. Bahkan kata Nabi, sayati kaumun fi akhir zaman, bakal ada satu kaum di akhir zaman nanti, ikhwanul alaniyah a'da'us syarirah. Orang kelihatannya enak tapi ternyata hatinya nyimpen dendam. Saya tanya guru saya, apakah boleh kita silaturahmi sama orang yang gedemen nama kita? Boleh. Kita mau silaturahmi dari rumah cakep, tapi begitu ngelihat kita udah kunci pintu, kira-kira Bu, ibu maksa terus silaturahmi? Pasti ibu balik. Kita baru mau ngomong sedikit, dia udah banyakan dia. Jadi kita datang mau silaturahmi, kita bukan yang ngasih percikan air biar dia adem, tapi kita ngasih bensin seolah-olah. Belum ngomong dia udah nyamber. Wajib nggak silaturahmi Ibu? Tanya lagi Kiai Ibu. Kira-kira kalau Kiai terus saja silaturahmi, itu artinya udah gede banget itu. Kita asal mau ngomong buang muka. Kita mau datang dia tutup pintu. Ada saudara baru mau datang dari jauh, elah minjem duit nih. Jesek nggak bolu hati. Makanya saya selalu bilang, ayo senangin hati Ibu. Nggak usah di luar, di dalam rumah aja kita udah banyak persoalan. Bener Bu? Ibu ngurusin anak capek, ngurusin suami capek. Udah biarin, suami emang udah begitu. Dimasakin begitu, nggak dimasakin begitu, emang udah begitu. Dibikinin kopi begitu, nggak dibikinin kopi juga begitu, emang udah begitu. Pacaran begitu, udah rumah tangga begitu, sampai udah punya anak begitu, sampai udah punya cucu, emang kelakuannya udah. Emang Allah kasih jodohnya juga, mau pergi mana lagi emang dapetnya udah itu. Qanaah, terima apa adanya. Qanaah, biarin suami hitam, yang penting punya. Itu aja dulu. Nggak usah pakai bangun malam ngedoa, ya Allah putihkan suami aku ya. Buat apa punya suami putih doang tapi lembek, nggak punya. Mendingan dia hitam tapi keras. Siapa bilang wanita nggak suka dengan kekerasan? Justru dia kesel kalau kelembekan. Makanya ibu-ibuku nih orang-orang hebat Ibu. Ini saya kasih tahu nih, kenapa rumah tangga berantem, karena terlalu serius. Bagaimana supaya jangan terlalu serius? Jangan bentar-bentar KDRT lapor polisi, KDRT lapor polisi. Emang ibu pikir polisi nggak ada masalah sama istrinya? Sama aja. Kalau kita lapor polisi gara-gara KDRT, kalau polisi mau lapor kemana? Iya. Bahkan ada seorang kiai datang jamaahnya. Apa kata jamaahnya? Kiai, doain, minta air Kiai. Kenapa istri saya kabur udah 3 hari Kiai? Udah berapa hari kata Kiai? Udah 3 hari Kiai. Istri saya udah seminggu ini. Artinya nggak usah kita, Kiai aja masih punya persoalan sama rumah tangganya. Kenapa rumah tangga awet? Karena ibu mampu bertahan. Jadi jangan pusing-pusing Ibu. Saya kasih tips supaya nggak lapor polisi, karena polisi juga banyak kerjaan, capek dia. Mas Darsono sama saya tuh pangkatnya lebih tinggi saya. Beliau junior saya. Nama saya Akri. Akri itu sebelum Akpol. Akri itu Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Jadi cikal bakal polisi itu adanya di saya.
Cuman karena begitu lahir nggak tinggi, nggak jelas gitu, kata emak saya udah latihan aja jadi polisi tidur. 2 kali diinjek Grab nggak kuat saya. Kita nggak tahu ibu ada maziah masing-masing. Makanya saya kasih tahu ibu, kalau punya suami galak, punya suami pelit, ingat pesan saya, semua laki-laki keluarnya dari rahim perem. Ibu biar paham. Kalau punya suami galak, marah-marah, maju, ibu jangan mundur, ibu maju. Kenapa bapak makin galak? Karena ibunya mundur. Ya, praktekin ntar kalau ada masalah. Kalau bapak udah marah, gue tampar. Ibu jangan mundur, maju. Buset, mau nampar, matiin. Gue tahu kalau gue mati, lu mau nikah lagi, nih matiin. Taruhan ibu, kalau nggak bapak mundur, iris kuping saya. Ibunya jangan sepotong-sepotong, nanggung gitu. Jangan jangan gitu. Maafin, makin berani. Bapaknya maju. Apa? Bagaimana? Mau nampar, matiin sekali. Matiin. Aku tahu kalau aku mati mau nikah lagi. Nih, matiin. Lucu nggak, Bu? Lucu, tapi itu teknisnya, jangan terlalu seri. Karena istri kita ini ahli sejarah, Pak. Ribut 5 tahun, diungkit sekarang, masih hafal dia. Sementara kita udah malas ngingetin itu. Makanya ibu udah gak ada begonya. Suami yang harus tetap Ibu kan yang gak sadar, ini suami pada bego. Gara-gara ibu baru pergi keluar, baru 5 menit. Sherlock. Belum jauh, akhirnya di Sherlock depan pintu doang. Kelihatannya pinter tapi bego. Yang kedua, semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Raja, presiden, insinyur, profesor keluarnya dari rahim perempuan. Jadi kalau punya suami galak jangan dilawan pakai mulut. Percuma. Angkat rok pelan-pelan. Sambil ibu bilang, kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Puter, pulanglah. Ibu boleh coba nanti. Sebab ada firman yang kata Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang ngeluarin kita dari perut emak kita. Artinya semua laki-laki keluarnya dari rahim perem. Percaya nggak percaya ibu? Saya udah kasih tahu ini. Jadi kalau punya suami minta kopi, marah-marah. Kopi. Nggak dibikinin marah. Kopi. Ibu maju. Ada apa? Kopi. Nggak ada gulanya. Marah, gue tampar nih. Angkat, kembali ke tempat asal. Kembali ke tempat asalmu. Terus makin tinggi, kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Ibu maju 2 langkah, pulanglah. Supaya nggak terlalu capek dan jangan apa-apa ribut. Ya Bu ya. Suami yang mulia di hadapan istrinya, suami yang selalu salah dan mengalah. Rasulullah itu Bu yang ngomong sama Siti Aisyah begitu, ngalah dan selalu siap salah. Karena semua laki-laki keluarnya dari rahim perem. Ibu biar paham. Ya Bu ya. Karena kan hidup cuma 3 Pak. Kita keluar dari lobang, kita rumah tangga mundar-mandir masuk lobang. Nanti kita mati dikuburin ke dalam. Artinya hidup kita dari lobang ke lobang aja udah habis. Bahkan kadang-kadang otak nggak kepake. Bapak hebat banget. Ya Pak, kenapa sering sakit kepala? Karena kepalanya ada 2. Ya, ada yang dikasih bodrek doang obat sakit kepala kelar tuh. Ada yang udah minum obat sakit kepala berkali-kali nggak kelar-kelar. Karena yang ternyata pala yang mana ini?
Maaf ibu, anak-anak nggak paham, dia nggak ngerti, udah malam. Anak-anak nggak paham, ini urusan kita dah nih. Kita doain aja mudah-mudahan dia nggak ngerti dia. Ya bu. Ya. Jadi jangan pusing-pusing, itu salah satu mengantisipasi. Karena kalau kita buka YouTube, maaf ibu, ada suami yang dipotong kepalanya sama istrinya. Coba buka YouTube ibu. Hampir persoalan apa yang nggak ada di situ. Makanya beruntung dalam satu tempat masih ada maulid, masih ada kumpul seperti ini. Ibu yang rajin ngaji, sakit aja masih ditengokin sama temen ngajinya karena rajin Tapi kalau orang udah ngaji, enggak bergaul, enggak ngaji, enggak kumpul juga, enggak maulid, enggak, kira-kira dia mati siapa yang tahu bu? Hebatnya pengajian, udah 2 hari aja nggak datang, udah nanya tuh kemana? Sampai diumumin tuh lagi sakit bu. Oh mari sama-sama, Ibu Aisyah baru aja kena musibah, kakinya keteban ketel. Mari kita doain biar sembuh ketel-ketelnya. Al-Fatihah. Enak nggak bu? Coba berapa banyak orang yang mati di dalam rumah sampai busuk nggak ada yang tahu. Kita bukan lagi ngarang, ibu buka YouTube lah, semua persoalan hidup dan kehidupan ada di situ, bener. Sampai ibu mau cari penceramah yang bener ada, yang galak ada, mau yang separoh PA ada. Apa yang nggak ada bu? Makanya intinya satu, biar senang. Ibuku nyari senang, jangan nyari susah. Susah udah turunan. Bahkan ada lagunya, buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak. Itu masih susah aja. Ya bu, makanya saya pengen ibu-ibu saya girang, senang. Jangan terlalu serius, santai aja. Sama, yang serius waktunya mati juga mati. Ya bu, yang ketawa mulu juga waktunya mati. Makan kalau orang yang sering girang lama matinya. Orang yang udah bengong, nah capek hati, capek pikiran, itu yang sering paru-paru pada bolong. Urusan rumah tangga dipikirin, nyesek ulu hati, padahal biasa aja. Urusan HP, WA dipikirin, padahal jadi biasa aja. Bebasin aja bu, mau ngapain capek-capek, bener. Nggak usah nyemburin suami lah. Siapa yang mau sama suami nggak ada duit begitu? Ganteng juga nggak ganteng-ganteng banget. Jangan kata buat orang, buat kita juga nggak ada duitnya. Kenapa dia pulang malam? Bukan nggak mau pulang, bukan lagi nakal, dia juga bingung mau pulang gak bawa. Kelihatan dari mukanya, lihat aja bu. Biar pakai krim malam krim siang tetap aja burak. Karena semua suami pengen menyenangkan istrinya, rata-rata begitu. Semua suami pengen. Cuman suami kalau udah dipatahin, ada yang patah banget ibu. Makanya baikin aja biar bapak-bapak girang. Ya maaf ya bu ya, kelihatan bu, kalau udah tua tuh kelihatan lah. Ibu suami lagi tidur, liatin aja, sedih. Mangap gitu ya bu ya. Iya, mana kentutnya segede-gede beduk. Dulu zaman pacaran kentut aja dipirit sampai angin doang. Pss. Sekarang mah udah terang-terangan. Ibu di situ, suami di sini. Duh. Makanya kalau dibilang aku cinta kamu sampai mati, kentut. Ya bu, aku cinta kamu, mama, alah kentut. Kelihatan waktu sakit minta dianterin ke dokter aja suruh bawa motor sendiri ya. Ya bu. Tapi suami yang cakep di surga dikasih bidadari, dia nggak mau. Ya Allah, aku nggak mau bidadari yang di sini ya Allah. Aku pengen istriku yang jadi bidadari buat aku ya Allah. Cakep nggak suami begitu? Tapi di mana? Ini enggak. Ibu. Jadi bapak ternyata emang kita harus kuat pak. Beneran abang, kalau kurang-kurang kuat mati muda kita. Kenapa istri kita punya utang? Bukan salah istri kita pak, tetap salah suami ngasih duitnya kurang. Saya tanya ibu sarapan pagi dikasih 10 juta, sarapan paginya komplit nggak? Tuh. Makan siang dikasih lagi 10 juta, makan siangnya komplit nggak bu? Tuh. Ibu dari sore tidur miring aja, ditepak-tepak masih miring aja. Kira-kira dikasih 10 juta masih miring nggak? Bekangkang dong. Artinya sehari 30, cukup bu? Cukup, bapak bengek.
Jadi kalau malam ada suara biola, ngikok, ngikok, itu bukan main biola, bapak bengek. Makanya hidup mendingan ketawain aja bu. Ad-dunya lahun wala ibun. Dunia itu senda gurau. Dunia itu main-main. Walaupun hidup bukan untuk main-main, tapi juga jangan kebangetan serius. Kita punya anak suruh ngaji, itu ada TPQ. Jadiin adik-adik kita hafiz, qori-qoriah. Aman udah ibu. Adikku sayang besok jadi imam di masjid, suaranya cakep. Anak siapa itu? Seneng emak. Ya, suruh jadi imam, didorong. Ayo dek silakan, ayo pak silakan, udah gedenya. Maju. Bismillahirrahmanirrahim. Anak ibu bisa ngaji. Ada di musola orang didorong. Ayo pak mau sholat maghrib. Silakan pak jadi imam. Didorong malah dorong lagi. Enggak, ayo. Ayo pak, ayo. Akhirnya sampai isya nggak sholat maghrib dia. Ajak gigi aja, ayo. Nah, dikit lagi ngaji, dikit-dikit aja. Wah, udah malam ini. Komandan, udah. Terus. Belum pernah ada penceramah dijemput ambulan, belum pernah. Enggak, ini terus ibu, terus. Belum ngantuk. Ibu security. Jam segini belum ngantuk juga ibu. Masya Allah. Ibu ngelihat saya nggak gerah ya, enggak ya. Tapi lengket loh saya nih bu dalamannya. Ya dikit aja, dikit aja ibu ngajinya. Karena saya emang nggak bisa banyak-banyak. Yang bener bapak saya, bukan saya. Kalau bapak saya suruh ceramah nggak minta DP. Kalau saya nggak ada DP-nya nggak datang. Maka ceramah juga berani. Banyak orang begitu, datang nggak datang. Saya tanya dulu. Ini karena udah di DP-in motor saya. Ranking. Kalau nggak saya datang motor ditarik. Doain nih abang saya, saudara saya Mas Darsono biar sehat terus. Mudah-mudahan cepat beliau bisa jadi Kapolri nantinya, amin. Biar hebat bu, karena beliau sangat perhatian adik-adik kita. Suruh ngaji, siapin lembaganya, tempat ngajinya. Ibu-ibu maulid di sini luar biasa, tendanya segede gini. Di mana-mana kalau ngundang saya patungan. Oh ini enggak, ibu enggak patungan kan? Enggak kan? Usul komandan, kalau perlu bikin maulid seminggu 3 kali. Yang ceramah saya terus. Lalu saya ceramah nggak mikirin bahannya enak apa enggak, pinter apa enggak, yang penting ibu girang. Kalaupun ceramah saya kurang bagus, saya nggak terlalu peduli. Yang penting duit yang udah masuk ke saya nggak bisa diambil lagi. Ribut urusannya. Ya barang bu. Barang mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun ya rabbi bil balligh maqa waghfir lana ya wasi'al. Rasul tidak bermimpi basah dalam tidurnya. Dia tidak menguap pada sepanjang masa. Ya Rabbi bil balligh maqasidana ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Maka saya sebutkan tadi Rasulullah manusia luar biasa, rahmatan lil alamin. Rasulullah marah tapi sebentar. Marahnya Rasulullah kalau syariat agama tidak dijalankan. Pernah kejadian ibu, rata-rata begitu kita tarik makanan nasi, kita makan nasi adat rambut. Kita pikir bihun putih, nggak tahu uban. Artinya yang masak kakak pakai kerudung. Suami boleh marah, boleh kasih tahu ibu. Ibu boleh marah sama anak, boleh. Kalau anak pagi sore siang malam nggak mau ngaji, yang rugi siapa bu? Nanti anak juga. Boleh marah ibu juga.
Anak-anak kita keluar sore-sore bawa motor, ibu boleh marah. Tapi kalau dia keluar sore-sore bawa kain sarung ke masjid, ibu bangga punya anak seperti itu. Oh, suami nggak dibikinin kopi, itu mah nggak usah harus marah. Kopi mah bisa bikin sendiri, bener? Ya bu. Sebab katanya kalau suami dipancing marah nggak mau marah sama seperti kebo. Dia punya istri nggak mau ibadah berarti istrinya istri kebo. Suami juga diem aja nggak ngajakin ibadah berarti suaminya suami kebo. Dia punya anak didiamin aja pagi sore siang malam nggak pernah mau ngaji nggak pernah mau ibadah berarti itu termasuk anak kebo. Rumahnya nggak dipakai ngaji, makan tidur gegaros doang kata orang Betawi, bisa jadi rumahnya hampir sama dengan kandang kebo. Manistu ghadiba walam yaghdab fahuwa himar. Kalau orang dipancing marah harusnya nggak marah, itu namanya kebo. Bisa jadi yang ceramah juga termasuk biasa dong. Jadi kita ini lagi diajarin ibu. Makanya kita ngikutin orang-orang tua kita maulid kelihatannya biasa, besok anak-anak kita jadi orang-orang besar. Sama bu, dari Allah ke Rasulullah, dari Rasulullah ke sahabat, dari sahabat ke tabiin, dari tabiin ke tabiin ini orang-orang tua kita, guru-guru kita termasuk tabiin. Sama, makanya ikutin apa yang diajarin orang tua kita selamat. Ikutin apa yang diajarin guru kita. Insya Allah kita masuk surga bareng dengan orang-orang tua kita, guru-guru kita. Amin ya rabbal. Sekalipun kita hidup nggak jadi apa-apa, tapi ibu menjadi orang-orang yang luar biasa karena anak-anak ibu nantinya jadi orang-orang yang hebat. Amin ya rabbal. Ngantuk bu ya? Ngantuk bu ya? Belum ada yang pulang? Pulang dong. Kalau ibu udah pulang saya nyusul. Ya bu ya. Mudah-mudahan kita kumpul pada malam hari ini termasuk orang-orang yang cinta ke Nabi. Nanti kita dicintain juga sama anak-anak cucu kita. Amin. Karena harapan-harapan orang tua jatuhnya di anak. Enggak di anak, di cucu. Enggak di cucu, dicicit. Hari ini enggak sadar kita udah jadi orang tua. Dulu sebelum jadi orang tua pernah jadi anak. Waktu jadi anak kita pasti punya orang tua. Ya bu ya. Jadi kalaupun kita salah jangan tampar anak kita, pegang dada. Dulu sebelum jadi bapak pernah jadi anak. Waktu jadi anak kita bagaimana sama bapak kita, sama orang tua kita. Pohon pisang 3 kali ditebang tetap keluarnya pohon pisang. Enggak mungkin keluar pohon duren. Ya bu. Artinya pengen punya anak soleh, emah bapaknya kudus soleh. Malam hari ini kita ngikutin apa yang diajarkan oleh orang-orang tua kita. Yang punya duit, duitnya dipakai maulid cakep. Yang punya tenda, tendanya dipakai maulid cakep. Yang punya sonnya dipakai maulid cakep. Di sini ada syafaat, doain yang punya son mudah-mudahan makin berkah. Yang punya panggung makin berkah. Kelemahan saya kadang-kadang saya nyebutin orang-orang hebat, nyebutin para donatur, sampai saya nggak nyebutin orang-orang yang di belakang, yang punya lighting, yang punya son, karena nggak ditulis. Tapi kalau nggak ada sound saya ngomongnya nggak bakal kuat lama seperti ini. Kalau nggak ada lampu nggak bakal. Ini lampu cakep, buat ngobor kodok juga cakep ini. Oh, di kampung di laut pakai ngobor kodok cakep ini. Itu hebatnya lampu sekarang itu, Mas Darsono. Sekarang dulu kan lampu nyentrinnya ke bawah. Orang-orang sekarang sudah hebat, orang di bawah tapi lampunya di atas. Jadi bukan nyentrin kita, nyentrin langit dia. Jadi hebat ibu, mudah-mudahan berkah semuanya, amin. Yang punya duit, yang punya waktu, teman-teman panitia berkah semua. Besok anak-anaknya jadi kiai-kiai besar, amin. Kita nggak tahu ibu. Secara jujur saya katakan yang hebat bukan saya. Kita bisa sehat panjang umur, punya duit, punya pangkat, punya jabatan, bisa jadi itu karena doanya orang-orang tua kita. Sama seperti sekarang kita jadi orang tua, nanti bangganya kalau anak-anak kita jadi orang-orang hebat, orang-orang besar. Ya bu ya, ya bu ya. Pengen punya anak pinter ibu, pengen punya anak soleh, pengen punya anak kaya, pengen ibu. Ngarep ke suami sama kaya udah rada lama udah kelihatan. Yang ada bingung doang. Mending ngarep ke anak ya bu ya. Kalau dilihat bapak udah nggak produktif, lato-latonya udah nggak bunyi, paling ke kanan doang, keprek. Jangan dimarahin ibu, kasih aja kanebo basah cukup.
Saya kalau dikasih air putih nggak ngerasa ustadz, ngerasa kayak dukun sembur saya. Bawa girang aja ibu, ya. Sekarang makin sensitif, zamannya makin sensitif. Saya selalu bilang, merdeka itu akur itu enak bu. Sebab orang yang akur di sini, akur juga nanti di surga ibu. Ya bu ya, ya bu. Jadi biar bagaimanapun suami ibu orang-orang hebat. Kalau nggak ada suami, mungkin ibu sampai sekarang nggak bakal punya anak. Kita belajar yang cakep-cakep dari orang-orang tua kita. Mudah-mudahan nanti bareng-bareng kita masuk surga juga dengan orang-orang tua kita. Biarin kita nggak masuk surga bareng pejabat nggak apa-apa, nggak masuk surga bareng artis juga nggak apa-apa, nggak masuk surga dengan orang-orang hebat nggak apa-apa. Asal kita masuk surga bareng dengan orang-orang tua kita, guru-guru kita. Amin. Pengen di rumah bareng, di kuburan juga nanti kita kumpulnya nggak jauh-jauh bareng. Sampai di surga juga kita bareng. Itu baru sakinah, mawaddah, ma'omah, ma'ati, ma'iyah, ma'nah, ma'njuh. Dah, tukang ngomong pasti salahnya di omongan. Kenapa saya ceramahnya begini? Ibu harus sadar bahwa saya bukan kiai, saya pelawak. Jadi kalau kiai bawanya lurus, saya bawanya miring-miring. Karena kalau saya lurusin, saya bukan kiai. Ya bu ya, halal haram itu tugas MUI, bukan tugas saya. Saya yang penting ibu duduk akur girang, dah berkah itu ngaji namanya. Ya bu ya, banyakin girang, jangan banyakin susah, jangan banyakin sedih. Nanti nabrak tiang kejedot mati. Berapa banyak orang mati di kamar mandi ibu? Ya bu ya, kalau bisa ke kamar mandi jangan terlalu jauh, deketin. Lampu jangan dimatiin, ya bu ya. Kamar mandi juga kalau perlu jangan licin-licin. Kasih karpet. Biar kita ambil berak rebahan di kamar mandi pulas. Nah itu aja barangkali. Mari sama-sama kita baca Fatihah ya bu ya. Mudah-mudahan Allah ridho kita kumpul malam hari ini ibu. Ibuku Allah kasih sehat terus. Yang ada penyakitnya mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Pasti di antara kita udah umur di atas 50 ada penyakit ibu. Mudah-mudahan paling tidak kita kumpul begini jadi obat. Amin. Astagfirullahaladzim min kulli zambil kabir. Dosa kita udah gak ada yang kecil. Yang kita anggap kecil kemarin udah pada gede. La saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Gak ada dosa kecil kalau terus-terusan. Gak ada dosa gede kalau kita hajar dengan istighfar habis-habisan. Beruntung anak-anak kita masih pada ngaji, masih pada kumpul baca Quran. Mudah-mudahan nanti dia bacain Al-Quran buat kita. Amin ya Rabbal. Biar nanti kita juga bakal disebut sama emak-emak kita. Siapa orang yang sering doain emak bapaknya, nanti dia bakal didoain sama anak cucunya. Siapa orang yang sering kirimin Fatihah buat emak bapaknya, nanti dia bakal sering dikirimin Fatihah sama anak cucunya. Siapa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, nanti dia punya anak cucu bakal berbakti kepada. Minta barakahnya wa bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim. Wa bihaqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi umil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doanya langsung panitia. Izin. Langsung. Kan saya dibayarnya ceramah doang. Oh. Kata Mas Darsana anjay. Ayo astagfirullahalazim lakal hamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi 'adadi rahmatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi 'adadi khalqillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi 'adadi fadlillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi ma fi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi karamillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi kalimatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi hurufi kalamillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi kulli syai'in fid dunya wal akhirah. Wa salawatullahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi
ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المهاجرين وشافع المذنبين ومشايخ المقدمين والشهداء والأولياء والعلماء والصالحين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد من أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأراضين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حسن مقاصدنا يا الله بنور هدايتك اللهم حسن مقاصدنا يا الله بشفاعة رسول الله اللهم حسن مقاصدنا يا الله بقبول دعاء أبينا وأمنا ولأستاذنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل أولادنا عالما ومتعلما وفاتنا وزكيا اللهم اجعل أولادنا عالما ومتعلما وفاتنا وزكيا اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Udah malam yuk, balik yuk. Ya. Bapak-bapak saya, guru-guru saya maafin, kiai maafin, para asatiz, sahabat-sahabat saya maafin, ustadzah makasih, maafin ya. Jangan ada dosa di antara kita. Dadah. Yuk, balik ya. Yuk dadah. Dadah. Oh, masih ada aja. Ayah. Masih banyak. Nggak apa-apa ke atas Bu. Dasarnya ke atas, kalau ke samping mari. Ya, makasih, maafin dan teman-teman panitia makasih. Maafin, makasih Mas Dasono, makasih. Guru-guru saya, sahabat saya terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kepada guru kita Al-Mukarram Ustadz Haji Muhammad Akri Patrio yang telah menyampaikan mau'izatul hasanah. Pada malam hari ini mohon diri dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.